Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di pelajaran matematika. Saat ini kita akan mempelajari mengenai bentuk dan sifat bangun datar. Tapi sebelum menuju ke materi, mari kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu bangun datar? Bangun datar adalah sebuah bangun yang tersusun dari garis-garis yang membentuk bangun dua dimensi. Dia memiliki panjang dan juga lebar. Bangun datar juga merupakan bangun yang berbentuk datar, tidak memiliki tebal tetapi memiliki keliling dan luas. Nah, sekarang apa saja ya bentuk dari bangun datar? Mari kita perhatikan. Yang pertama adalah bentuk persegi. Persegi panjang, jajar genjang, trapesium, segitiga, belah ketupat, layang-layang, dan yang terakhir adalah lingkaran. Ini adalah ke-8 bentuk dari bangun datar. Nah, mari kita pelajari sifat-sifat dari ke-8 bangun datar itu. Tapi sebelumnya kita bahas terlebih dahulu apa itu sisi, sudut, dan diagonal. Sisi adalah garis lurus atau garis lengkung yang membatasi bangun datar. Sedangkan sudut adalah bagian yang terletak di antara dua garis yang berpotongan. Dan yang membentuk sudut ini syaratnya garisnya itu harus lurus dan saling berpotongan. Kemudian diagonal adalah garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang. Nah, yang pertama, mari kita bahas mengenai sifat dari bangun datar persegi. Tapi ingat-ingat dulu ya, di sini ada singkatan si-sudi. Jadi ketika ditanya tentang sifat, ingat si-sudi. Apa itu si-sudi? Si-sudi itu adalah sisi, sudut, dan diagonal. Bagaimana dengan persegi? Persegi memiliki 4 sisi sama panjang, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Dia juga memiliki 4 titik sudut siku-siku yang besarnya adalah 90 derajat. Sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Sedangkan diagonalnya ada 2. Dia memiliki 2 diagonal sama panjang. Diagonal AC dan diagonal BD. Bangun datar yang kedua, persegi panjang. Dia memiliki 4 sisi. 2 pasang sisi sejajar dan berhadapan sama panjang, yaitu sisi KL sepasang dengan sisi MM, dan sisi LM sepasang dengan sisi KM. Bagaimana dengan sudutnya? Sudutnya sama persis dengan persegi. Dia memiliki 4 titik sudut siku-siku. Diingat kembali, besar sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Yang manakah saja sudutnya? Sudutnya yaitu sudut K, sudut L, sudut M, dan sudut N. Dia memiliki 2 diagonal sama panjang, diagonal KM dan diagonal LN. Selanjutnya, bangun datar yang ketiga bernama segitiga. Dia memiliki 3 bentuk, yaitu segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga siku-siku. Sifat dari segitiga sama kaki memiliki 2 sisi sama panjang, sisi AB dan sisi AC. 2 sudut sama besar, sudut B dan sudut C. Adapun untuk sifat segitiga sama sisi, 3 sisinya sama panjang. Sisi KM sama dengan ML sama juga dengan LK. Dia memiliki 3 sudut sama besar, sudut K, sudut L, sudut M. Ketiga sudutnya masing-masing memiliki 60 derajat. Jika ditotal, semuanya adalah 180 derajat. Untuk bangun datar yang lain, hampir semuanya memiliki 360 derajat, kecuali pada segitiga. Bagaimana dengan sifat segitiga siku-siku? Dia memiliki 3 sisi. Ketiga sisinya tidak sama panjang. Dia juga
memiliki satu sudut siku-siku. Bangun datar keempat, jajar genjang. Dia memiliki 4 sisi. 2 pasang sisi yang sejajar dan berhadapan sama panjang, yaitu sisi AB sepasang dengan sisi CD, sisi BC sepasang dengan sisi AD. Untuk sudut, memiliki 4 titik sudut. 2 pasang sudut berhadapan sama besar. A sepasang dengan C, B sepasang dengan D. Adapun diagonalnya ada 2, tidak sama panjang. Diagonal AC dan diagonal BD. Bangun datar kelima, trapesium. Banyak di antara teman-teman yang masih keliru penamaan bangun datar trapesium dengan jajar genjang. Ingat ya, untuk trapesium bentuknya hampir sama dengan atap rumah kita. Nah, trapesium ini ada 2 bentuk. Yang pertama, trapesium sama kaki. Yang kedua, trapesium siku-siku. Bagaimana dengan sifat trapesium sama kaki? Dia memiliki sepasang sisi sama panjang, yaitu sisi AD sama panjang dengan sisi BC. Dia juga memiliki sepasang sisi sejajar. Sisi AB sejajar dengan sisi DC. Untuk sudut, memiliki 2 pasang sudut sama besar. Sudut A sama besar dengan sudut B, dan sudut C sama besar dengan sudut D. Jumlah besar sudut yang berdekatan di antara 2 garis sejajar adalah 180 derajat. Nah, sudut A bila ditambah dengan sudut D, jumlahnya adalah 180 derajat. Begitupun dengan sudut B bila ditambah dengan sudut C, jumlahnya 180 derajat. Sedangkan untuk diagonal, memiliki 2 diagonal sama panjang, diagonal AC dan diagonal BD. Sedangkan sifat dari trapesium siku-siku, dia memiliki sepasang sisi sejajar, yaitu sisi OV sejajar dengan sisi QR. Dia memiliki 2 sudut siku-siku, sudut O dan sudut R. Diagonalnya memiliki 2, tidak sama panjang. Diagonal OK dan diagonal PR. Belah ketupat adalah bangun datar yang keenam. Dia memiliki 4 sisi sama panjang, yaitu sisi AB sama panjang dengan sisi BC, sama panjang dengan sisi CD, dan sama panjang dengan sisi DA. 2 pasang sudut saling berhadapan sama besar. Sudut A sama besar dengan sudut C, sudut B sama besar dengan sudut D. Dia hanya memiliki 2 diagonal berpotongan tegak lurus, diagonal AC dan diagonal DB. Sifat bangun datar yang ketujuh adalah memiliki bentuk yang biasa sering anak laki-laki mainkan, yaitu layang-layang. Layang-layang memiliki sifat 2 pasang sisi sama panjang. Sisi AB sama panjang dengan sisi AD. Dan sisi BC sama panjang dengan sisi CD. Dia memiliki 1 pasang sudut sama besar, yaitu sudut B dan sudut D. Dia juga memiliki 2 diagonal yang tidak sama panjang dan berpotongan tegak lurus, diagonal AC dan diagonal BD. Sekarang bangun datar yang terakhir, bernama lingkaran. Dia hanya memiliki 1 sisi lengkung. Perhatikan sisi lengkung berikut. Nah, menurut kalian, kira-kira lingkaran memiliki titik sudut atau tidak ya? Yap, jawabannya, dia tidak memiliki titik sudut. Mengapa demikian? Diingat kembali,
Titik sudut hanya bisa terbentuk apabila terdapat dua garis lurus yang saling berpotongan. Sedangkan pada lingkaran tidak terdapat garis lurus yang saling berpotongan. Bagaimana dengan diagonalnya? Ternyata dia juga tidak memiliki diagonal. Demikian sifat dari lingkaran. Alhamdulillah, teman-teman sudah selesai mempelajari sifat dan bentuk dari semua bangun datar. Di video selanjutnya, insya Allah kita akan membahas mengenai simetri lipat dan simetri putar. Caranya, klik deskripsi pada masing-masing YouTube kalian. Di sana terdapat link mengenai materi selanjutnya. Tetap semangat ya. Allahumma ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.